Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Semangat Semangat. dong. Semangat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Afdal Zikri. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan podcast kebangsaan. Kata orang nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Tak Sayang. sayang maka tak cinta gitu teman-teman. Saya berasal dari Dinas Komunikasi Informatika Kota Padang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesuatu yang sangat penting. Di mana pentingnya? Judulnya visualisasi bangsa menggugah rasa cinta tanah air dan bangga berbangsa Indonesia. Sesuai dengan background saya teman-teman. Teman-teman tahu enggak di sini di background saya ini daerah mana? Kalau dilihat-lihat di background Luar saya negeri. ini di luar negeri teman-teman. Tapi ini bukan di luar negeri. Ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, Alahan Panjang. Ini merupakan negeri dingin tanpa salju. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemanin oleh dua narasumber yang luar biasa cantiknya. Sekarang kita beralih ke narasumber yang pertama, yaitu ada Kakak Nadia. Halo Kak Nadia. Halo, halo Kak Afdal, halo teman-teman. Halo. Oke, terima kasih Kak Afdal ya. Mungkin Ya. sedikit perkenalan, namanya Nadia Adela. Kak Afdal dan teman-teman boleh manggilnya Nadia, Adela boleh terserah yang nyaman aja. Mm-mm. Aku berasal dari DP3AP2KB Kota Padang. Mungkin teman-teman jarang dengar ya, itu kayaknya beririsan sama BKKBN Provinsi kalau Oh. boleh tahu. Selanjutnya, background pendidikannya S1 di Komunikasi Universitas Andalas dan sekarang berdomisili di Kota Padang. Background kakak nih luar biasa cantiknya nih sama kayak orangnya. Coba jelasin Aduh, kak nih di mana nih kak? Luar negeri kak? waduh, kejauhan nih Kak Afdal. Kita Hmm. nih ASN yang cinta Indonesia, gitu ya Kak ya. Oh gitu. Kejauhan kalau di luar negeri. Mungkin bisa ada yang tahu, Kak Fani boleh atau gimana? Di daerah 50 kota kali ya, karena dia ya. Nah, benar nih. Ini baru ASN yang cinta the wisata Indonesia ya, Kak ya. Sering nih Kakak ke sini nih, Lembah Harau ya, Kak ya, di Kabupaten 50 Kota atau Mm-mm. biasa disebut orang di Payakumbuh gitu. Jadi gini nih, Kak Afdal di sini udah banyak destinasi wisatanya. Selain ada air terjun, ada kampung Eropa juga nih yang seperti Kak Afdal dan teman-teman lihat di belakang. Jadi kalau kita ke wisata nggak perlu jauh-jauh ya Kak Afdal ya. Indonesia Oke. udah jadi surganya Ya. wisata sekarang. Oke. Terima kasih Kak Nadia. Tadi ada di Ya, Alahan Panjang, Kabupaten Solo. Sekarang ada juga di Kabupaten 50 Kota. iya. Nah, sekarang yang tak kalah cantiknya nih kita lihat narasumber kita yang kedua. Ada Kak Fani. Halo Kak Fani. Halo Kak Afda, karena dia. Kita Halo. kenalan dulu ya sebelum Iya, saya kenalin boleh, eh, boleh, boleh. Kita foto kenalan dulu, yang bagus Kak. ini. Mm-mm. Halo semuanya, saya Fani dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, UPTD Laboratorium Lingkungan. eh untuk background ini, kalau tadi Kak Nadia dan Kak Afdal itu kan eh, seperti di luar negeri, tapi kalau Iya. background saya ini adalah incarannya orang luar negeri, itu incarannya bule-bule. Oh, Waduh, Nah, benar-benar. ini bisa tebak nggak ini di mana nih? Yang ini laut di gitu. pesisir ya, Kak? Di mana deh? Sedikit lagi. Guys, di Sumatera. Oh, Iya. Kayak di Pariaman. pulau-pulau gitu ya Kak ya. Nah, yang pulau-pulau nih, sejelasnya aja nih, ini kan Kepulauan Mentawai. Oh, Surganya Mentawai. surfing dunia ya, Oh, incaran para turis-turis yang mau surfing ke Indonesia tuh pasti oh, pasti ke maklum, Mentawai. Kak. Maklum. Kami dari Alan Panjang, nggak pernah pergi ke laut. Iya, iya, iya. Iya, saya juga kebetulan belum pernah nih ke sana nih. Iya.
Besok kapan-kapan kita Oke, saling berkunjung ya ke tempat daerah kita oke. masing-masing. Ya oke teman-teman sekalian, kita sudah berkenalan dengan narasumber kita yang cantik-cantik nih. Nah, sekarang sesuai dengan judul pembahasan kita tadi yaitu visualisasi bangsa. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita mau diskusi bersama narasumber kita. Kita mau ke Kakak Nadia Adela terlebih dahulu. Apa sih itu visualisasi bangsa menurut Kakak? Oke, visualisasi ya Kak Afdal ya. Mm-mm. Kalau dilihat-lihat visualisasi itu biasanya tampilan. Iya, benar kan Kakak teman-teman? Ya benar 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 benar. Oke, mungkin kalau menurut aku pribadi, visualisasi bangsa merupakan bagaimana kita menampilkan wajah Indonesia melalui media, baik media sosial, maupun dari kebijakan dan narasi-narasi publik, sehingga masyarakat merasa bangga dengan menjadi bagian dan menghadirkan negara melalui pelayanan dan komunikasi publik. Nah, contohnya nih, kayak misalnya Kak Fani ya, Kak Fani pergi ke Mentawai, foto selfie, foto bersama, atau foto keindahan-keindahan yang ada di Mentawai, dan di-share di media sosialnya. Dibikin narasi bagus, narasi yang mengandung keinginan bagi teman-temannya buat berkunjung ke destinasi tersebut, sehingga kita sebagai ASN bisa meningkatkan keinginan dari masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke destinasi negara kita sendiri. Nah, Nah, bagus nih jawaban dari Kakak Nadia. Sekarang menurut Kakak Fani gimana Kak? Benar enggak menurut Kakak yang disampaikan sama Kakak Nadia tadi? Bener banget, bener sekali. Tapi ini saya mau nambahin aja sih dari yang udah dijelasin sama Kak Nadia. Visualisasi bangsa itu kan tadi kata Kak Nadia wajah gitu kan, wujud gitu. Iya Mm, benar wujud dari penggambaran identitas kita sebagai bangsa Indonesia, nah gitu yang dapat dilihat, dapat dirasakan gitu. Nah, salah satu komponen penting dari visualisasi tersebut yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan yaitu kan dari sektor pariwisata, kayak keindahan alam, kekayaan suku, budaya, dan sebagainya macamnya yang melambangkan keberagaman gitu, yang berbentuk suatu kesatuan bagi bangsa kita gitu. Nah, kalau eh, kekayaan alam tersebut kan bisa kita visualisasikan dalam bentuk promosi digital seperti yang Kak Nadia jelaskan, atau cerita budaya, mm, atau pengalaman wisata yang otentik gitu yang bisa kita ceritakan gitu. mm. Itu aja sih Kak Oke, Afdal. oke, makasih Kak Fani. Nah, teman-teman Iya. sekalian, jawaban dari Kakak Nadia dan Kakak Fani ini mengatakan bahwasanya visualisasi negara Indonesia, apa namanya, kebangsaan Indonesia ini banyak wujudnya. Apalagi ketika kata Kakak Fani tadi kita pergi ke Mentawai, kita jaga alamnya di sana, kita foto di sana, lalu kita sebarluaskan di media sosial. Itu memperlihatkan bahwasanya Indonesia pun terutama di provinsi kita Sumatera Barat perlu dilihat sama orang luar di sana gitu. Bahkan di Pulau Betul. Mentawai sendiri itu banyak orang yang berkunjung di sana. Bahkan tidak hanya orang Indonesia, orang-orang dari luar pun pergi berkunjung ke sana. Nah, sekarang kita masuk nih ke segmen kedua. Apa itu? Peran aparatur sipil negara dan pemerintah. Nah, kita mau bertanya dulu nih kepada Kakak Fani dulu ya. Oke, Kak Oke. Fani. Bagaimana menurut Kakak peran ASN dalam kampanye kebangsaan? Oke, Kak Afdal, terima kasih. Kalau menurut saya, salah satu peran ASN yang bisa kita lakukan gitu ya, kita itu kan representasi negara gitu loh. Hmm. Jadi kita bisa membuat program-program yang mempromosikan eh,
kekayaan budaya dan kekayaan alam yang ada di negara kita. Contohnya seperti desa wisata, digitalisasi layanan publik gitu. Jadi wisatawan-wisatawan juga bisa mengakses informasi terkait objek-objek wisata atau objek-objek Hmm. kebudayaan yang ada di tempat kita, khususnya di Hmm. lingkungan sekitar kita aja dulu gitu. Ya, ya. Dan itu juga bisa meningkatkan rasa bangga kita sebagai masyarakat apabila semakin banyak wisatawan yang datang ke tempat kita gitu. Nah, kalau menurut kakak Nadia gimana kak? Mungkin menambahkan sedikit dari Mm-mm. jabaran Kak Fani tadi, kita sebagai ASN adalah bentuk representasi. Jadi kita membuat program, pemerintah bikin program, Mm-mm. kitalah yang akan mensosialisasikannya ke masyarakat nanti. Misalnya dalam Mm-mm. ada satu program gitu. Dari kita ambil aja contohnya Bukit Tinggi gitu ya, Kak, destinasi Mm-mm. Bukit Tinggi. Tidak hanya ada wisata, makanan, budayanya bisa kita eksplor, bisa kita Mm-mm. tampilkan, bisa kita perkenalkan kepada masyarakat banyak maupun Mm-mm. dari Gen Z, Gen milenial pun juga akan bisa buat konten-konten yang akan menarik peminat baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Gitu Oh sih. iya, berarti semacam kayak kayak kita expose bagaimana wisata di tempat kita, terus kita branding produk lokal yang ada ya Kak. Iya, Terus benar. kayak, Apalagi sekarang makanannya banyak ya, atau mm-mm. Iya, eh, salah satunya contohnya kayak rendang ya Kak, iya dikenal sama benar. dunia. Oke, nah sekarang kita sudah selesai nih kakak-kakak narasumber ke pembahasan peran aparatur sipil negara dan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga. Nah, segmen ketiga ini teman-teman, kita membahas tentang tantangan. Oke, kita kembali ke kakak Nadia nih. Kakak Nadia Adela. Ya. Kak, Mm-mm. apa sih menurut kakak tantangan terbesar kak dalam menjalankan visualisasi bangsa ini? Hmm. Mungkin menyambung jawaban yang tadi juga ya Kak Afdal dan Kak Mm-mm. Fani. Kalau menurut aku sih lebih ke branding nasionalnya yang belum kuat gitu. Jadi Hmm. seakan-akan kita ini banyak punya potensi besar gitu. Dan peran kita lah sebagai ASN untuk menggali potensi-potensi tersebut. Kita branding semuanya, kita perkenalkan kepada dunia bahwasanya kita ada dan kita penuh dengan keanekaragaman. Wah, luar biasa jawabannya. Apa tadi kak? Kita Brand. branding teman-teman. Jadi Oke. kita branding produk-produk Indonesia. lokal. Nah, Iya, benar sekali. kalau menurut kakak, Fani gimana kak Oke, ya tantangannya? tantangannya sih menurut saya hampir sama ya sama yang Mm-mm. Kak Nadia sampaikan. eh Apa kita bisa lebih memaksimalkan lagi promosi-promosi dari wisata alam dan wisata Mm-mm. kebudayaan kita punya. Karena kan kita eh, promosi kita juga masih kurang. Nah, salah Mm-mm. satu promosi yang bisa kita lakukan yaitu kita dulu yang menggunakan produk-produk yang kita ciptakan gitu, produk-produk lokal Mm-mm. Indonesia. Jadi kita bangga dulu memakai produk kita. Contohnya mungkin salah satu cara mempromosikannya kita pakai songket dari Silungkang misalnya. Jadi Mm-mm. orang tahu oh songket dari daerah ini bagus gitu, soket dari Sumatera Barat kayak gitu. Iya. Dan juga tantangan lainnya eh akses kita beberapa destinasi Oh iya, wisata itu masih masih terbatas terbatas ya Kak. gitu. Iya, Ya, iya, benar jadi sekali Kak. Benar. eh wisatawan juga kalau misalkan mau ke suatu tempat wisata tapi aksesnya susah dijangkau atau eh, pelayanannya belum Masih memadai, kurang jadi kan memadai. wisata itu kapan majunya gitu, kapan bertambah Iya, pengunjungnya gitu. Paling salah itu sih Iya, yang satunya harus di benar. sini ya Kak, diperbaikin. di background Kakak nih di Pulau Mentawai masih Iya terbatas ke betul sana. sekali. Iya, Ke iya, sana iya. butuh waktu Butuh waktu, beberapa jam gitu tarifnya kan. lumayan mahal ya gitu Kak. Iya Oke, betul. teman-teman sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan apa sih tantangannya nih teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke tahap terakhir nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke closing statement. Nah, apa sih
menurut Kakak Nadia dan Kakak Fani harapannya untuk Indonesia, terutama eh, untuk provinsi kita dulu Sumatera Barat. Oke, kita kembali ke Kakak Fani. Kakak Fani, menurut Kakak gimana Kak? Apa harapannya Oke, untuk kalau Indonesia? harapan saya terhadap Indonesia, khususnya wisata Indonesia, saya Hmm. berharap wisata Indonesia ini bisa semakin di luar negeri tanpa merusak alam, lingkungan, dan budayanya. Nah, Kakak Nadia, harapan Kakak apa Kak untuk destinasi wisata untuk visualisasi bangsa Iya, Indonesia benar. ini? Sekalian menyambung yang Kak Fani Mm-mm. sampaikan tadi gitu kan, biar tidak merusak dan tidak mengganggu ketentraman alam ya, kita sebagai ASN dan masyarakat bersama-sama, Mm-mm. membangun bangsa, bersama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa kita, sehingga kita ke depannya juga bisa membanggakan diri sendiri gitu. Oke, makasih Kak. Semoga harapan-harapan yang kita sampaikan ini terkabulkan. Visualisasi bangsa bukan hanya tentang tampilan, teman-teman, tapi bagaimana kita menampilkan Indonesia secara utuh kepada dunia, bahwasanya Indonesia memiliki hal yang lebih luar biasa lagi daripada yang mereka miliki. Terus semoga dengan podcast ini menimbulkan rasa cinta tanah air, bukan hanya untuk kami yang menyampaikan, begitupun bagi teman-teman yang mendengarkan. Nah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh. jumpa. Sampai jumpa Kakak Dadah. Nadia.